Oke teman-teman, jadi video sebelumnya tuh kan saya ketemu sama temen ya, Mas Koko. Kita habis makan malam bareng, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya saya diajak untuk nginep di rumahnya Mas Koko. Dan hari ini saya lanjut perjalanan lagi dari Semarang mau menuju ke Ambarawa. Dan teman-teman sendiri bisa lihat nih keadaannya basah, hujan juga ya. Tapi hujannya tuh sebenarnya lumayan besar. Tadi saya sempat berteduh dulu dan akhirnya ini hujannya ada reda. Jadi saya lanjut lagi deh perjalanannya. Dan ini sekarang saya berada di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan sekalian sih kayaknya saya mau cari tempat makan ya. Soalnya ini tuh sebenarnya udah siang, udah lewat jam makan siang, tapi saya belum sempat makan juga. Jadi kayaknya saya mau cari makan dulu. Makan apa ya enaknya ya? Dan akhirnya saya memutuskan kayaknya mumpung lagi ada di daerah Semarang nih, saya pengen makan babat gongso nih. Dan akhirnya saya sampai juga nih ke salah satu tempat tuh, ada nasi goreng babat gongso ya, kayak rumah makan gitu deh. Karena saya lagi pengen banget makan babat gongso, akhirnya saya menepi dan masuk ke salah satu rumah makan yang berdesain seperti ini nih. Nah teman-teman, sekarang aku mau makan nih. Makannya apa nih? Babat gongso. Babat gongso khas Semarang pastinya. Oke, yuk. Setelah kenyang habis makan pakai babat gongso, akhirnya saya lanjut perjalanan lagi nih teman-teman. Saya lanjut perjalanan lagi menuju ke arah Ambarawa nih. Dan kayaknya sih hujannya nggak rata ya. Soalnya saya di daerah ini teman-teman bisa lihat kayaknya masih belum terlalu basah sih ya. Mungkin baru turun gerimis-gerimis aja sih. Beda kayak tadi dari di daerah Semarang atas, kayak daerah Ungaran, kayaknya hujannya udah lumayan deras ya. Dan sekarang saya sudah memasuki daerah Ambarawa nih teman-teman. Untuk cuacanya sih masih mendung, berawan, tapi ada gerimis tipis banget. Teman-teman bisa ngelihat saya melewati daerah Pasar Ambarawa. Teman-teman mungkin yang tinggal di Ambarawa atau sering melewati ini pasti udah nggak asing ya sama jalan yang di sini nih.
Dan menurut saya Ambarawa tuh bisa dijadiin salah satu kota slow living kali ya, menurut versi saya. Soalnya tempatnya adem. Dan akhirnya saya sampai di pertigaan. Teman-teman bisa lihat kalau belok ke kiri itu bisa ke arah Museum Kereta Ambarawa, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu tuh Museum Kereta Ambarawa tuh, kita bisa naik kereta zaman Belanda dulu. Kita bisa melakukan perjalanan tuh kalau nggak salah di weekend ya, dengan perjalanan tuh dari Ambarawa sampai ke Stasiun Tuntang. Nah, tapi kebetulan untuk perjalanan saya kali ini tujuan saya bukan ke situ, teman-teman. Mungkin nextnya ya, saya ajak teman-teman semua untuk mampir ke Museum Kereta Ambarawa. Dan akhirnya saya sampai juga nih salah satu jalan masuk ke arah tempat wisata rohani. Tempat wisata rohani yang terkenal di Ambarawa. Teman-teman ada yang tahu kali, yang mungkin yang pernah berkunjung atau berwisata rohani ke daerah sini udah nggak asing dong sama jalan ini. Ya betul, sekarang saya akan wisata rohani ke Gua Maria Kerep Ambarawa. Nah teman-teman nih, akhirnya saya sampai juga di parkiran Gua Maria Kerep Ambarawa. Nih teman-teman bisa lihat kan ada patung ikonik nih, kalau teman-teman yang suka berdoa di sini nih. Dan saya ini mau menuju ke parkiran motornya nih. Akhirnya saya sampai juga nih memasuki area GMKA alias Gua Maria Kerep Ambarawa. Teman-teman sendiri bisa ngelihat ya, emang lagi ramai pengunjung. Jadi seperti ini deh. Dan kebetulan juga di GMKA ini dijadikan salah satu tempat untuk porta santai ya. Mungkin untuk teman-teman yang beragama Katolik udah nggak asing lagi dengan gereja-gereja yang porta santai ya. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau videonya goyang-goyang gini.
Tempat ini merupakan salah satu tempat yang dianggap suci dan penting bagi umat Katolik di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, teman-teman. Sejarah singkat tentang tempat ini: didirikan pada tahun 1953. Nama kerap sendiri berasal dari nama desa tempat gua ini berada. Awalnya tempat ini hanya sebuah gua alami yang kemudian diubah menjadi tempat ziarah dan doa oleh umat Katolik. Seiring bertambahnya jumlah peziarah dan kebutuhan akan fasilitas yang lebih baik, pengelolaan gua ini diperbarui. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai renovasi dilakukan untuk mempercantik dan memperluas area ziarah, termasuk penambahan berbagai fasilitas pendukung seperti kapel, tempat parkir, dan area istirahat. Selain sebagai tempat ibadah, Gua Maria Kerep Ambarawa juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial komunitas Katolik di sekitarnya. Tempat ini sering menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk retret, seminar, dan perayaan-perayaan keagamaan. Seiring dengan berkembangnya waktu, Gua Maria Kerep Ambarawa semakin dikenal luas dan menjadi salah satu tempat ziarah favorit di Jawa Tengah. Keberadaan tempat ini membantu memperkuat komunitas Katolik lokal dan menarik peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Gua Maria Kerep Ambarawa tidak hanya sebagai tempat untuk berdoa dan merenung, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kekuatan iman bagi umat Katolik di Indonesia. Mungkin itu sedikit sejarah singkat tentang tempat ini ya, teman-teman. Dan ini saya mau menuju ke salah satu, ya bisa dibilang coffee shop yang baru sih ya. Kayaknya belum terlalu lama, namanya tuh Fresca. Dan saya mampir ke sini ya untuk sekedar nyemil-nyemil cantik lah ya, sambil menikmati suasana dinginnya Ambarawa. Dan saya mau pesan cemilan dong pastinya. Dan di sini saya akhirnya memutuskan untuk membeli cemilan ya.
karena memang di sini tuh tidak ada makanan berat teman-teman. Jadi hanya adanya tuh ya cemilan gitu deh. Dan saya memesan tuh ada pisang keju sama wedang uwuh. Ya lumayan lah untuk bisa menghangatkan badan. Soalnya keadaan di Ambarawa sini cuacanya lumayan dingin nih.